Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat FPL. Hari ini gitu ya, pendamping bercerita Merdeka dari Kekerasan Seksual. Ini bersama dengan Kak Heni dari Balai Perempuan Bekasi, begitu ya. Seperti seri-seri sebelumnya, bahwa di hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana implementasi Undang-Undang TPKS di berbagai wilayah. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita dari Bekasi. Kak Heni bisa menyapa terlebih dahulu, kemudian sekilas memperkenalkan Balai Perempuan. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua, anggota FPL dimanapun kawan-kawan berada. Saya Heni, sebagai pengurus Balai Perempuan Bekasi. Balai Perempuan Bekasi berdiri pada bulan Maret tahun 2016. Uh, Asal muasalnya memang kami ingin agar ada lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan di wilayah Bekasi, karena sejauh itu kami melihat masih minim ya lembaga layanan di wilayah Bekasi, baik di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Nah, berangkat dari kami, kebetulan pengurus ada beberapa yang juga masih aktif waktu itu di 2016 sebagai badan pekerja Komnas Perempuan. Kemudian ada kawan juga yang dari UPR yang justru memantau pengaduan-pengaduan yang masuk melalui UPR, dan banyak dirujuk untuk korban-korban kekerasan di wilayah Bekasi, dan melihat masih minim ya di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi, sehingga uh, apa inspirasi ini yang akhirnya membawa kami membentuk sebuah organisasi lembaga layanan Balai Perempuan. Kami memiliki 3 program besar. Yang pertama adalah pendampingan korban kekerasan, kemudian yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah advokasi kebijakan. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 memang cukup banyak kasus-kasus yang kami tangani, baik kami tangani melalui Balai Perempuan sendiri dan juga berjejaring, karena kami merasa bahwa masih banyak tantangan di dalam internal kami, seperti masih minimnya SDM kami, sehingga berjejaring adalah strategi kami untuk melakukan pendampingan korban, seperti dengan LBH Apik Jakarta, kemudian juga berjejaring dengan kawan Nurani Perempuan ya, yang di Padang juga kami pernah melakukan jejaring untuk Kementerian Sosial, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, KPAID juga, dan LPSK. Sejauh ini sih kami melakukan itu, advokasi bersama. Itu Iya, Kak. terima kasih Kak Heni. Nah, Kak, ini kan pasca disahkan di 12 April 2022 kemarin begitu ya. Artinya sudah 1 tahun sekian bulan gitu lah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu berlaku di Indonesia. Nah, kalau pengalaman teman-teman Kak Heni dan juga teman-teman Balai Perempuan sendiri gitu kan, seperti apa kasus kekerasan seksual di wilayah Bekasi? Kemudian adakah yang memang sudah menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual? Bercermin dari korban yang melaporkan ke Komnas Perempuan, kemudian dirujuk ke Balai Perempuan, itu juga tidak sedikit. Tapi pasca undang-undang ini lahir, setelah disahkan, ada 3 korban yang mengadukan kasusnya ke Balai Perempuan. Uh, 1 korban usia dewasa, 2 korban usia anak-anak. Nah, memang proses implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidaklah mudah, karena kami menerima laporan pengaduan kasus kekerasan seksual itu sekitar bulan Mei atau Juni ya. Jadi memang di situ kami melihat belum ada kesiapan dari Juklak atau Juknis ya, yang digunakan oleh penyidik, dalam hal ini Polresta Bekasi, kayak gitu Kak. Jadi kalau kalau kita tarik benang merahnya, memang banyak sekali tantangan-tantangan gitu, mengingat
peraturan turunan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu belum sempurna ya, gitu sih Kak. Oke. Nah, Kak bisa diceritakan nggak tadi dari kasus yang apa namanya, dua kasus anak kemudian satu perempuan dewasa tadi gitu kan? Nah, ini perjalanannya seperti apa? Apakah murni menggunakan undang TPKS ataukah seperti apa, Kak? Ya, ketiga laporan diadukan kepada kami, kebetulan ketiga korban ini mengalami kekerasan seksual dengan pelaku yang sama gitu ya. Pelaku ini adalah pembina pramuka yang aktif di sebuah organisasi kepramukaan di wilayah Bekasi. Nah, apa namanya? Uh, dari awal pengaduan kami mengeksplorasi kronologi kasus yang dialami oleh ketiga korban ini. Setelah kami analisis berdasarkan rentetan peristiwa tindak pidana, maka kami dari Balai Perempuan sebagai pendamping hukum menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari proses penyelidikan untuk yang kasus anak ini, kasus yang korban dewasa, dari proses penyelidikan memang penyidik masih meraba-raba ya. Kemudian kita juga visum korban juga dilakukan gitu. Namun pada proses penyidikan justru penyidik menyimpulkan itu masuk dalam KUHP, yaitu pencabulan gitu. Nah, untuk yang dua kasus lagi, untuk korban anak, korban kekerasan seksual, kami menggunakan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual fisik, dan pelecehan seksual non fisik. Sebenarnya kalau kita tracking, memang ada salah satunya mengalami kekerasan seksual online ya. Jadi pelaku melakukan chatting, kemudian yang memuat konten-konten seksual, tapi dilakukan malam hari gitu. Dan di situ terlihat sekali pelaku mengatasnamakan edukasi gitu ya, kesehatan bagi tubuh perempuan gitu. Misalnya kalau tidur pakai BH tidak, kemudian pakai celana dalam tidak, tidur sama siapa, kayak gitu-gitu. Jadi korban merasa risih gitu, lama-lama tidak menjawab apa yang ditanya oleh si pelaku ini gitu. Nah, dari awal kami menggunakan pasal pelecehan seksual fisik dan non fisik. Kemudian di dalam penyelidikan itu masih digunakan sampai tingkat penyidikan, pasal itu masih tetap digunakan. Namun sayangnya ketika berkas perkara masuk ke proses penyusunan dakwaan gitu, JPU, Jaksa Penuntut Umum, menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, pada proses penyerahan pemberkasan dari penyidikan atau dari penyidik kepada JPU itu, memang kami pernah diundang untuk melakukan interogasi, konfrontasi antara korban dengan pelaku. Namun karena kami selalu berbasis pada kebutuhan korban gitu ya, kemudian keinginan dan kebutuhan korban, akhirnya korban menyatakan keberatan untuk dilakukan konfrontasi, karena mereka menganggap sudah cukup memberikan kesaksian dalam berita acara pemeriksaan itu. Kemudian juga yang kedua, sarana dan prasarana di kantor Polresta Kota Bekasi ini, unit PPA-nya memang belum mengakomodir kebutuhan kami, seperti misalnya konfrontasi harusnya berjauhan gitu ya, dengan ruang yang berbeda. Namun secara tegas penyidik menyampaikan memang kami tidak bisa menyediakan itu gitu, sehingga perlindungan terhadap saksi korban ini sangat rentan, sehingga memang tidak terjadi konfrontasi. Ketika kemarin bersidang di Pengadilan Negeri Bekasi Kota, kami menyampaikan kami menanyakan juga kepada jaksa mengapa tidak menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, melainkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, di situ dinyatakan bahwa kalau saya lihat kronologi kasusnya, kemudian juga ada
muatan di chatting itu ada muatan bernuansa seksual, itu kalau sepanjang tidak terjadi katanya kayak gitu, hanya sebatas obrolan itu tidak bisa dibuktikan serta merta gitu. Kemudian yang kedua juga menurut jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa justru dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tetap perlindungan untuk saksi korban gitu, terutama korban juga masih maksimal gitu ya perlindungannya, dan untuk sanksi pidana penjara juga minimal 5 tahun, dan menurut JPU sendiri itu menurut saya masih dianggap cukup adil gitu untuk perlindungan saksi dan korban gitu Kak. Iya, terima kasih. Jadi tadi gitu ya Kak Heni sampaikan bahwa ada perubahan gitu ya ketika di penyidikan itu memang sempat menggunakan undang TPKS, tapi ketika pada proses JPU membuat dakwahan ini menjadi berubah gitu Kak ya, ada penggunaan undang-undang yang berbeda. Nah Kak, selanjutnya tadi tantangan dari aparat penegak hukum Kak Heni sudah cerita banyak begitu kan. Nah, selanjutnya gitu Kak, kan kalau di mandatnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu kan UPTD PPA nih punya tugas yang besar dan yang banyak begitu Kak, dalam proses penanganan, pelindungan maupun pemulihan korban. Nah, di 3 kasus tadi gitu kan, seperti apa gitu kan UPTD PPA dalam memberikan penanganan untuk korban? Iya, kemarin sih Kak, jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, merujuk dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh dinas, memang kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini di bawah strukturnya ada UPTD itu menyiapkan konseling psikolog gitu. Kemudian juga kalau memang kita membutuhkan shelter dan lain-lain masih banyak mengalami hambatan, sehingga kami berpikir kita langsung saja merujuk kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang pertama ada permohonan dari korban sendiri dan saksi untuk meminta perlindungan, pendampingan, dan satu lagi restitusi kayak gitu Kak. Jadi untuk yang 3 kasus ini memang kita berfokus saja strateginya dengan LPSK yang secara nyata gitu sudah terbukti bahwa implementasinya itu cukup kelihatan gitu. Oke, Gitu Kak, aja sih Kak. ini boleh Kak dikatakan bahwa kesiapan dari UPT DPPA gitu kan terkait tugas dan tanggung jawab yang diberikan di dalam Undang-Undang TPKS itu bisa dikatakan UPT DPPA belum siap gitu kah atau seperti apa Kak? Ya sepertinya begitu Kak. Mungkin memang harus banyak dukungan. Salah satunya mungkin dukungan anggaran, juga dukungan sumber daya manusianya juga Kak. Gitu yang mungkin harus menjadi tantangan dari UPTD PPA sendiri. Nah, pasca kami mendampingi 3 korban ini Kak, ini kan masih proses di pengadilan negeri ya. Kemudian ada lagi kami juga menerima pengaduan langsung dari korban. Nah, dari 2 korban ini kami melihat agak berbeda gitu ya reaksi cepatnya atau respon cepatnya yang dilakukan oleh UPTD ini. Nah, seperti misalnya mulai progresif gitu. Misalnya, Mbak, itu korban kalau bisa konselingnya hari ini ya, gitu. Jadi tidak harus menunggu minggu depannya gitu dalam jangka sekian hari. Kemudian yang kedua juga Mbak, kalau misalnya proses di penyidikannya lama, cepat-cepat ya informasi ke kami akan desak gitu. Jadi kami melihat dari praktek-praktek yang sekarang terlihat adalah sudah mulai ada semacam kemajuan ya Kak gitu. Kemajuan salah satunya adalah respon cepat gitu ya untuk penanganan kasus kekerasan seksual ini. Apalagi dari pihak UPTD sendiri menyatakan jangan sampai terlambat agar pelaku bisa segera diadili gitu. Gitu sih Kak.
Ya, terima kasihnya artinya apa ya, komunikasi-komunikasi yang dibangun oleh teman-teman Balai Perempuan ini juga menjadi salah satu hal yang akhirnya UPTD punya respon cepat juga gitu ya Ya, betul dalam Kak. Ya, perkembangannya. iya. Nah, Memang sejauh ini sih kami apa namanya relatif baik ya untuk kerjasamanya, apa namanya yang sudah dibangun gitu. Mungkin sudah pernah melihat pendampingan Balai Perempuan seperti apa, sehingga respon baik juga yang kami terima gitu dari mereka untuk beberapa hari ini ya Kak ya gitu. oke, Kakak, ini yang terakhir gitu ya, terkait apa sih yang ingin disampaikan gitu ya, baik pada masyarakat secara umum, kemudian juga kepada pemerintah gitu, ataupun aparat penegak hukum terkait implementasi Undang-Undang TPKS di Indonesia, khususnya di Bekasi sendiri. Silakan, Kak. Yang pertama bahwa kita perlu mengedukasi masyarakat secara luas dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, karena kami selama proses pendampingan justru peran dari orang tua itu sendiri yang sangat apa namanya sangat mendukung ketika anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual, bahwa kekerasan seksual bukanlah aib, bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang melanggar kemanusiaan, harkat dan martabat manusia gitu. Kemudian yang kedua, kami sempat berpikir bahwa bagaimana agar apa namanya negara dalam hal ini misalnya apakah PPAK atau mungkin Komnas Perempuan itu juga melakukan apa namanya melakukan pelatihan untuk meningkatkan sensitivitas para aparat penegak hukum terkait implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian Kak, yang ketiga ini justru yang mungkin yang paling penting, saya kira bahwa pelaksanaan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat dinanti agar proses-proses di lapangan untuk perlindungan saksi dan korban, pemulihan korban itu juga dapat dilaksanakan secara optimal. Gitu sih Kak. Baik, terima kasih Kak Heni untuk cerita dari Bekasi begitu ya. Semoga ini menjadi hal yang apa namanya baik untuk kerja-kerja advokasi dari implementasi Undang-Undang TPKS, juga ini menjadi sarana agar masyarakat semakin tahu, semakin paham sebenarnya bagaimana gitu ya menyikapi kekerasan seksual di sekitar kita yang selama ini diam gitu. Harapannya dengan cerita-cerita pendamping ini semakin banyak orang yang tahu bahwa kekerasan seksual bukan aib, dan itu kita harus dukung korban untuk speak up gitu ya. Terima kasih Kakak Heni, salam untuk teman-teman Balai Perempuan, sehat selalu dan semoga kita segera ada kesempatan bertemu. Terima kasih, selamat sore. Ya, sore.